Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja. Pastinya acara ini digelar berawal dan berakar dari rasa mahabbah kecintaan anak-anak almarhum terhadap orang tuanya. Betul. Ini kalau bukan cinta sama baba, kalau bahasa Teluk Naga bang, kalau bukan cinta sama orang tua, macam diadain peringatan haul. Bisa saja Ustadz Lukman doa dedewekan sama adik-adiknya sama saudara-saudaranya, tapi saking cintanya dia undang jamaah Masjid Firdaus, dia undang tetangga, bahkan diadakan pengajian. Nih cinta sama orang tua kudu kayak gini, bukan kuburannya di keramik. Ini kadang-kadang suka salah kaprah, gue mah sayang sama bapak gue. Buktinya apa? Kuburannya gue granit yang semeter 1 juta. Enggak ngaruh. Kalau kuburan di keramik ngaruh pak, kuburan mak bapak saya setingkat 18 tingkat. Maka ada satu keterangan di dalam kitab Nihayatul Sin. Wa in kanatil ardu musabbalatan lidabni biha wa hiya allati jarat adatu ahlil bilad wa harumal bina wa udima. Nggak boleh mempermanenkan kuburan kalau nguburinnya di tanah musabalah. Apa tanah musabalah? Tanah milik umum. Pokoknya selagi masih orang Kalideres, orang Pegadungan kek, orang Rawalele kek, orang Koang kek, nguburnya di situ berarti tanah milik umum, tanah musabalah, jangan dipermanenkan. Kalau semua pada dipermanenkan di keramik, nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, orang sini pada meninggal dunia, mau dikubur di mana? Ilok sama Amil habis dikukus, dibungkus. Kenapa? Tanahnya sudah habis. Sebab sayang sama orang tua ini kayak begini. Boleh di keramik, boleh dibagusin kalau itu tanahnya tanah pribadi. Ini tanah 100 meter. Oh, pokoknya kalau masih keturunan Pacul bin Parang, ini boleh ngubur di sini nih. Itu berarti tanahnya tanah pribadi. Yang kedua, boleh dipermanenkan, dibaguskan kalau yang meninggal ulama, orang-orang soleh. Tujuannya li'ihya'il jiyarah, untuk menghidupkan penjiarahan. Kalau di Bang Bandar Pakong, ngapain di keramik? Betul. Subhanallah. Karena apa yang dilakukan oleh anak keturunannya ini tu'radu 'alal amwat minal aqribai wal asairi fil tarbiyah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dari ayat wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Amalan-amalan orang yang masih itu yang dia lakukan ini diperlihatkan pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nih malam ini kata malaikat, hei Haji Mahmud dan Haji Wahid, nih ada kiriman. Kiriman apa? Kiriman pahala. Apa? Sedekah, bacaan Al-Quran. Dari siapa? Dari anakmu. Yang mana? Anak setting serentah. Disebutin tuh mana anak yang open, mana anak yang jodar. Tahu orang tua mana nih anak yang ocon yang perlu. Kalau yang kagak perlu, yang ngeluarin di gotun acan-acan, sama dibilangin. Nih, yang brakno, yang baraan, anak lu yang ini. Tuh. Subhanallah, ini anak-anak almarhum perlu semua, Pak. Kuenya juga mikanya gede-gede jasa. Makanya kita yang hadir di sini, Pak, beruntung. Paling kagak nih dosa-dosa kita yang hadir di sini diampuni oleh Allah. Cuma dosa yang kecil-kecil doang, dosa ngedongdot mah enggak diusah. Ilok tibang tahlil doang ngedongdot diusah, tapi besok ngedongdot lagi aja. Gak bisa diampuni. Inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala ahikal muslim. Sesungguhnya di antara penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, kau gembirakan saudaramu yang muslim. Tanya nih Ustaz Lukman Hakim, girang kagak saat nih saudara tetangga pada datang. Girang. Kalau kita nggak pada datang, pelangap longo. Tuh pisang siapa yang makan?
Makanya enak bang, udah dosa diampunin, perut warak, berkat nungguin. Ya ilah enak dasar. Di rumah belum tentu ketemu rambutan. Ayo dah. Di rumah macem ketemu anggur, malah menter-menter merah dasar. Bicara aul, itu umumnya dikenal di kalangan para Nahdliyin. Kelompok belasonoan apa no belasonoan? Boro-boro haul, tahlilan aja bid'ah, tawasulan juga nggak boleh, maulid bid'ah, dia mah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nih ceramah kematian kayak begini, kata dia bid'ah. Mendikit-dikit bid'ah dari kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Udah jangan didengerin yang kayak begitu lah. Ya. Apa Rasul ngadakan peringatan aul? Iya. Rasul ngadain peringatan aul, cuma caranya beda. Bagaimana? Rasul itu mengadakan peringatan aul dalam hadis riwayat Al-Waqidi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajuru qatlahu bi kulli haulin. Rasul selalu berziarah ke makam syuhada Uhud saban tiap tahun. Tuh. Jadi intinya haul itu adalah ziarah kubur. Maka cakepnya nih anak-anak almarhum besok ziarah kubur. Ya, cakepnya ziarah kubur nih ke makam orang tua. Kadang-kadang kita salah kaprah, ziarah ke Demak nyampe, ke Banten sering, ke Tasik doyan, kuburan baba di Pegadungan kagak dilongok-longokkan anak PA gitu mah. Silakan ziarah ke makam aulia cakep, tapi makam orang tua juga harus diziarahin. Betul? Ziarah ke makam orang tua, ajak saudara, ajak keluarga, semua doain almarhum. Sebab yang dinanti orang-orang yang meninggal dunia tak lain dan tak bukan hadiah. Hadiahnya bagaimana? Di dalam kitab Bustanul Wahidin wa Riyadus Sami'in, Rasulullah pernah bersabda, "Lu ila mautakum." Berilah hadiah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Qulna ya Rasulullah wa ma nuhdi ilal mauta. Apa yang harus kasih hadiah kepada mereka yang sudah meninggal dunia? Pastinya hadiahnya beda. Kalau ada orang meninggal dunia, ada orang pak kelelep-kelebu di laut, kita kasih, bang kelebu, iya, ini ada PCX, enggak mau. Abang kelebu, kelelep, iya, ini ada NMAX, mau kagak? Kagak, pastinya dia pengen ban yang sudah dikompak. Begitupun orang yang sudah meninggal dunia, hadiahnya apa? Kata Rasul, as-sadaqah wa du'a, sadaqah dan doa. Hidupnya, amin ya Rabbal Alamin. Rasul kan ziarah kubur. Ini kan di kampung apa nih? Wadas, Majar. Ini kan ziarah kubur, Ustaz. Orang sekarang mah bukan ziarah kubur, dia mah kalau haul segala selamatan. Haul kadang-kadang motong kambing. Apa Rasul melakukan itu? Iya. Rasul melakukan itu, bahkan Rasul motong kambing saban hari wafatnya bertepatan dengan haulnya Sayyidah Khadijah. Ada hadis lain, kana yatba'u syatan yauma wafati Khadijah summa yaqul idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat sadiqatan Khadijah, idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat jaratan Khadijah. Rasul pak, saban bertepatan itu wafatnya Siti Khadijah, Rasul motong kambing, dipotong sama Rasulullah. Setelah dimasak kata Rasul, idhabu bidi ila fulana fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Nih, anterin di daging. Loh, dia mah dulu temennya Khadijah CS jasa. Kata Rasul, nih, anterin daging kambing. Dulu dia itu tetangganya Khadijah. Dan Rasul menyebutkan, menceritakan perjuangan Siti Khadijah. Tuh. Maka kalau orang yang sudah meninggal dunia, jangan diomongin kejelekannya. Udkuru
mahasina mautakum. Sebutin aja yang bagus-bagus. Biar kata yang meninggal preman pak, tatonya sekujur badan, kepala naga di jidat, buntutnya diketunggir. Rungsep dah tuh preman mati. Jangan sekali-kali dibuka aibnya, jangan sekali-kali diomongin kejelekannya. Ini kadang-kadang kita so bener, so suci, ada preman meninggal dunia ngomong sembarangan. Oh, siapa mati? Oh dia. Dia kalau nongkrong di Alfa orang gerah. Senter nyala dia loncat. Makin saya lewat dia merah. Dia itu moken, iya. Langsung kita ada sok bener. Waduh, bangsa digebukin malaikat gak ngaso-ngaso kata dia. Jangan ada orang meninggal dunia. Kacamata kita menganggap dia soleh. Langsung kita memponis siapa yang meninggal dunia. Mau dia, oh dia udah pasti sorga. Namun kenapa? Sembahyang lebih. Sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Kita gak berhak menentukan sorga dan nerakanya seseorang. Kita masuk surga kalau sekedar amal, belum tentu kita masuk surga kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad. Maka siapapun dia yang meninggal dunia kalau seiman seagama, hak dia dongdor, hak dia begidor, hak dia bangkawara. Sekali lagi jangan suka diomongin kejelekannya. Pernah dulu ada jenazah, Hampura. Kalau dibacanya jenazah itu mayit ada di kurung batang. Tapi kalau dibacanya jenazah, mayit doang tuh pak, nggak ada di dalam kurung batang. Cuma kalau di Teluk Naga main potong letter aja, orang asal udah meninggal dunia dapat sebulan, udah dipanggilnya si jenat, sama nggak di sini? Nah, emang gramatikal bahasa begitu. Jangankan beda huruf, beda arti bisa berubah. Kita baca jannah itu surga. Tapi kalau jimnya dibaca junnah itu perisai. Asyamu junnah. Tapi kalau dibacanya jinnati memedi jin. Ini begitu bro. Itu ketika ada jenazah sedang diusung, sahabat pada ngomongin, oh yang meninggal dunia soleh, ahli ibadah, hebat dia mah. Kata Rasul, wajabat. Pastilah iya. Gak lama lagi ada jenazah sedang diusung, digotong-gotong pakai keranda. Diomongin, aduh yang meninggal itu merungsek. Sembahyang juga kagak doyan, puasa munggah doang getrek. Ngomongin kejelekannya. Ketika akhirnya kata Rasul, wajabat, pastilah iya. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, ma wajabat, apa maksudnya pastilah iya? Kata Rasul, tadi kan ada jenazah, kau bagus-baguskan, kau ceritakan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka pastilah ia bisa masuk surga. Tadi mayit yang kedua kau jelek-jelekkan perbuatannya selama hidup. Kata Rasul, wajabat lahun nar, pastilah ia bisa masuk neraka. Kenapa? Kata Rasul, antum suhada Allah bil ard, kamu itu adalah saksi-saksinya Allah di permukaan bumi itu. Makanya kan kalau orang sholat jenazah pak, itu terakhirnya ada ishad. Apa sih ishad? Biasanya udah selesai, itu imam berdiri tuh di pebalaan tuh ya. Ayyuhal hadirun, kaifa tas'aduna hadhil janazah fid dunya khair. Diulangi 3 kali, khair, khair, khair. Padahal yang meninggal Bandar Pakong, khair aja udah. Begitu ya. Apa ada manfaatnya? Ada. Ayyuma muslimin saidalau arba'atun bi khair adkhalahul jannah. Muslim mana saja, kalau dia meninggal dunia dipersaksikan kebaikannya oleh 4 orang, maka bisa masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasalasa, bagaimana kalau yang menyaksikan 3? Kata Rasul, wasalasa, meskipun 3. Wasnadi, bagaimana kalau cuma 2? Wasnadi, kata Rasul, meskipun cuma 2. Summa lam nas'alu anil wahid, kata sahabat, saya nggak berani bertanya, bagaimana kalau yang menyaksikan kebaikannya cuma 1? Kagak mungkin di Wadas nyolatin mayit cuma 1 doang. Kan banyak yang nyolatin lah ya. Apa nyambat ke Koang, ada yang nyambat ke Rawalele, memang bagus tuh. Orang kalau meninggal dunia pak, yang nyolatinnya arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an safahullah fihi. Kalau yang nyolatin itu ada 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah,
maka syafaat kita diterima oleh Allah untuk si almarhum. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, mau susah kek, mau kaya kek, ayo ngolatin, jangan pilih-pilih. Amplop sek ada ya begitu tuh. Surat mana yang dapat amplop lo? Betul. Intilin tuh ke pemakaman. Intilin. Kalau seandainya makamin jenazah, jangan ngobrol yang kagak-kagak. Baca aja zikir, baca aja sholawat. Kejadian ada RT RW mandor, manggul kurung batang, dia kongkok dor. Kemarin jadi ngukur, suwe. Jalannya agak dipercepat. Kalau abang kagak ikut, tahu-tahu abang lagi kongkok di pos, jenazah lewat tuh digotong. Dianjurkan untuk berdiri sampai jenazah itu berlalu atau kita yang berlalu. Ini kadang-kadang ada jenazah lagi digotong-gotong, siapa tuh meninggal dunia, nyokong caang misalnya. Ya, dia mau wajar, udah tua penyakitan ongkoh, begitu kata dia. Padahal yang namanya mati nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang dia sakit mau sehat. Mudah-mudahan kita meninggal, kalaupun kita meninggal dunia, meninggalnya husnul khotimah. Kuncinya jangan meloncong sama orang tua, jangan meloncong sama guru. Kenapa sehebat apapun kita nggak bakal bisa balas budi orang tua. Orang tua mah nggak pengen dibagi sama anak. Lihat anak bener, lihat anak rukun, orang tua mah udah girang jasa. Nih, pasti kan punya orang tua kita ya. Ada nggak yang punya orang tua? Biar kata tua kan pasti punya orang tua, emang sundokong berenang dari batu katanya. Wafid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbil anhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Mau dia kiai kek, pesantrennya banyak kek, bisa baca kitab kek, dipanggil al-mukarram kek, orang cium tangan sama dia bolak-balik, tapi kalau dia ngeloncong sama orang tua, nggak sopan sama orang tua, nggak bakal berkah hidupnya. Betul? Nggak semenggah, bisa kayak lubang batu. Tahu lubang batu? Ke atas nggak bersemi, ke bawah ngebakar. Emang ada lubang batu bakar? Nggak ada. Waqrabil hamuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuamu, bukan siapa yang nyuruh, Allah yang merintahkan. Kudu doain orang tua. Maka minimal 5 kali dengan orang tua sahabat Nabi sholat. Kalau anda sholat hadiah mah, emang NU mah unik pak. Jadi ajarin tuh untuk sholat hadiah. Oke, kalau saya sama orang tua sering-sering sholat hadiah. Bukan hadiahnya ini sholat, dihadiahin bukan sholatnya, tapi pahala sholatnya. Jadi niatnya nggak usah usolli sunatan hadiatan, jangan. Cukup usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Bebas surahnya. Apal tabarok, apal waqi'ah. Emang apal kul doang, ulang kita kul. Di rakaat pertama kul, rakaat kedua kul, memang di kul ya. Gitu. Beres sholat, doa. Nggak mesti bahasa Arab. Kan ngapalin bahasa Arab, lupa lagi keder. Yang ada Allahumma-nya doang. Ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu mah dikirimin sama dia. Kalau kakak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Cuma kalau doa pakai bahasa Indonesia, minimal harus ada basmalah, ada hamdalah, ada salawat Nabi. Angkat tangan. Cuma jangan disingkat doanya. Ntar habis sholat, ngirim doa ke orang tua, ya Allah, paham kali. Aduh paham Allah, mah. Paham aja Allah, mah. Itu begitu. Ya Allah, tadi sholat yang saya lakukan, pahalanya buat orang tua saya. Tu'radu alal amwat minal aqribai wal asairi fi kuburihim. Tuh, diperlihatkan. Diperlihatkan, Pak. Jadi kayak begitu tuh. Ya, nyampe